Halo semuanya, selamat datang di channel Mustiko HW. Oke, pada pagi hari ini tanggal 17 Desember ya, pukul 2 lebih 28 menit setengah 3. Kita mau lihat bagaimana kondisi alun-alun jam setengah 3 atau jam 3 pagi ini setelah direaktivasi. Kemarin kan waktu kita jalan-jalan kan alun-alun itu masih di dalam masa pembangunan. Coba kita lihat kalau misalkan jam 3 pagi itu bagaimana kondisinya, apakah masih ramai, apakah lampu-lampunya itu masih hidup, gemerlap lampunya. Coba kita lihat, makanya ini kita mau spill hasil reaktivasinya setelah dibangun dan juga bagaimana kondisinya, keramaiannya, terus terkait dengan lampunya, gemerlapnya itu bagaimana ketika pagi hari. Oke, ikuti terus keseruan saya untuk jalan-jalan ke alun-alun kota Jember. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita berangkat. Ini keadaan di sekitar lingkungan rumah saya di pukul setengah 3 pagi. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat dulu ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke guys, ini kita sudah memasuki area kota dan sebentar lagi ini sudah melewati gapura atau pintu masuk dari UINHAS, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ini merupakan gapura atau pintu masuknya ke UINHAS. Ini kantor Polsek Kaliwates. Jadi ini suasana lalu lintas di Jalan Hayam Wuruk di daerah Mangli menuju alun-alun Jember. Ini suasananya pagi ini cukup lancar, juga tidak sepi-sepi amat, ada juga kendaraan yang lewat. Bus Akas Aurora dari Jakarta, mungkin sore itu kok ke arah kota, mungkin mau ke garasi mungkin ya, karena itu jurusannya Jember Jakarta, Jakarta Jember, sedangkan terminalnya itu kalau misalkan tadi dari perempatan Mangli itu ngiri, sedangkan ini ke arah kota kan kanan. Nah ini kiri jalan ini merupakan Roxy Square Jember. Ini kok ada kendaraan besar masuk ke kota ini. Barusan habis di stop polisi sih. Oke, ini suasana lalu lintas pagi ini. Ini kiri jalan merupakan McDonald. Ini dia McD. Sedangkan kanan jalan merupakan Transmart. Oke, kita akan melewati Lipo Mall Jember. Ini lampunya terang benderang karena yang ini merupakan pintu masuk ke Rumah Sakit Siloam. Sedangkan untuk mallnya gelap ini. Jadi sebelah sana tadi lampunya terang benderang karena memang pintu masuk untuk ke arah IGD Rumah Sakit Siloam. Oke, kita sudah tiba di Jalan Gajah Mada yang menuju ke Jalan Sultan Agung. Nah, ini kanan jalan ini ada lampu kota. Mungkin di alun-alun nanti lampunya juga seperti ini ya. Keren lampunya, guys.
Oke, ini merupakan Jalan Gajah Mada. Setelah ini melewati Sungai Jompo, dan itu yang akan menjadi perbatasan antara Jalan Gajah Mada dengan Jalan Sultan Agung. Lah ini kita ini sudah melewati jembatan ini. Jadi di bawah kita ini adalah sungai Kali Jompo. Ini yang rawan banjir. Nah, sebelah kiri itu kan rumah mantan Bupati Insinyur Hendi Siswanto yang sering kali ketika hujan deras juga kena dampak banjir, karena memang rumahnya dekat dengan sungai tadi tuh, Sungai Kali Jompo. Oke, ini kita sudah tiba di Jalan Sultan Agung dan sebentar lagi kita tiba di alun-alun Jember. Itu dari sini mulai kelihatan gemerlap lampu dari alun-alun Jember. Apakah benar itu gemerlap lampu dari alun-alun Jember? Kita akan lihat dengan semakin dekat. Ini dia penampakan alun-alun Jember setelah dilakukan renovasi dan baru saja diresmikan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024. Lah ini ada patung Garudanya, itu sudah disambut dengan tulisan alun-alun Jember. Oke, kita muter dulu untuk parkir sepeda motor ya. Ini dia Megatron yang digadang-gadang sebagai Videotron terbesar yang ada di alun-alun di seluruh Indonesia. Dan sedangkan dibandingnya itu merupakan gambar peta dari Kabupaten Jember. Oke, kita akan parkir sepeda motor dulu. Ini suasananya cukup sepi ya, nggak begitu banyak orang. Oke, kita parkir dulu. Oke, ini kita parkir di sebelah selatan. Ini kantor bupati. Nah, kita keliling dulu ke arah timur dulu ya. Masuk ini sebelah kanan. Ini penampakan dari alun-alun. Oke, ini deretan bupati. Mulai bupati pertama Noto Hadinegoro, setelah itu Pak Budiarjo, Raden Sudarman, Rukmoroto, Soekarto, Sujarwo, Joyo Sumarjo, dan Utomo, Muhammad Hussein, Tipo. Nanti coba kita lanjut ke sana, kita mau keliling dulu sini. Tadi kita sampai di Bupati ke-10 ya. Jadi kita lanjut cek lagi. Oke, ini coba kita keliling. Wah, ini buat jogging. Luas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ya, 7,5 meter loh. Ini patung apa ya? Patung Jember Terbina mungkin ini. Ya, terbina mungkin. Tertib, bersih, dan aman. Terbina. Luas.
Ini ada jogging mungkin sekitar 8 meteran lah. Nah, ini di atas itu rencananya buat panggung sholawat lah. Jadi kalau misalkan ada acara sholawatan itu langsung duduk ke atas. Setelah itu belakang ini peta ya, baliknya itu baru Megatron. Coba kita spill tampak depannya ya. Itu juga didukung dengan sound systemnya. Ini ada sound systemnya di sana. Ini besar sekali ini. Katakan sebagai Megatron. Videotron Jumbo. Ini saya sampai mundur nih, masih nggak dapat. Nah, ini katanya sih connecting ke Masjid Baitul Amin itu yang sebelah sana, Masjid Jami. Jadi nanti kalau misalkan waktunya adzan, itu di sini langsung tampil orang adzan live. Coba kalau misalkan nanti waktu menunjukkan adzan subuh bagaimana? Katanya kemarin mau dibuat connecting gitu. Kalau misalkan Masjid Baitul Amin itu adzan, langsung tampil di sini live orang adzan. Ini sih mau buat panggung, tapi kok nggak ada pagar di sebelah sini ya? Bahaya kan nih kalau nggak ada pagarnya ini. Oke lah, mungkin bisa buat duduk 2 baris itu bisa. Katanya sih tujuannya untuk kalau misalkan ada selawatan gitu. Ini bisa buat panggung. Ini apa ini, ruang apa ya? Ini belum tahu ini gitu. Ini ruang apa ini? Bagi teman-teman yang sudah tahu, nanti bisa cek-cek atau komen-komen di bawah. Nah, ini tadi di sebelah sana ada soundnya, ini sebelah sini juga ada soundnya. Bahkan ini untuk penutupan sanitasinya aja, airnya ini juga ada tulisannya ini, Kabupaten Jember. Keren. Ini yang sebelah timur ya. Ini yang sebelah timur. Nah, ini bisa buat nongkrong ini, buat duduk-duduk ini bisa. Tempat sampah banyak sih. Itu di dalam ada. Ini hampir di sudut-sudut berapa meter sekali ya? Mungkin hampir 5 meter sekali ini ada tempat sampah kok. Ini milik kita bersama, jadi harus kita jaga bersama ya. Kalau misalkan ada tempat sampah ya, sudah ada tempat sampah, nggak bisa, jangan buang sampah sembarangan. Ini ada apa namanya, sedotan, dapat buang di tempat sampah supaya nggak terlihat kotor alun-alunnya. Ini gedung pemerintah daerah masih dalam pembangunan. Kelihatan nggak warna hijau? Warna hijau itu lambangnya tembakau itu.
Ini gedung apa ya? Belum tahu saya. Yang tahu bisa komen-komennya. Oke. Ini mau tahu kalau misalkan itu connecting nggak jadinya. Ini air mancurnya. Ada patung Garudanya. Di mana dah? Di depan sana nggak kelihatan tulisan alun-alunnya. Alun-alun Jember. Oke, ya. Tapak kinerja daerah alun-alun Jember Nusantara, ruang yang keluarga dan keutuhan warga. Setiap tapak dan batu yang diletakkan menjadi langkah menuju kemajuan pembangunan. Ini adalah bukti adiluhung karya, dedikasi, dan impian kita bersama. Jadikan karya ini untuk merajut daya kreasi dan wibawa warga menuju kehidupan Jember yang lebih towering dan lebih baik lagi. Hendy Siswanto, Bupati Jember, Desember tahun 2024. Oh iya loh, ini kendaraan besar lewat kota, boleh ya? Garuda, tulisannya alun-alun Jember. Oke, kita lanjut keliling lagi. Ini yang tengah sini ini, terus ke arah ke arah selatan itu bus. Ini yang ngasih rumput. Terus nanti kita spill yang di area barat. Milah, Banyuwangi, Jember, Jogja. Mila itu memang sering lewat kota daripada lewat yang daerah Hajung gitu ya guys ya. Sering dia lewat kota kalau malam. Oh, habis ini berarti adzan subuh. Coba kita cek ya, apakah connecting beneran apa tidak, atau connectingnya hanya di waktu maghrib saja atau bagaimana. Coba kita cek nanti. Di sini subuh. Ini Masjid Baitul Amin nih. Ini Masjid Baitul Amin. Ini yang belum paham saya. Ini apa ya? Atau ada apa namanya, audionya mungkin yang sudah tahu bisa komen-komen ya. Nah, ini buat area jogging nih ya, dari yang pinggiran ya. Kalau dari sini kelihatan jelas nih. Jember Nusantara. Ini ada lapangan basket sama lapangan voli atau lapangan badminton ya saya. Lapangan basket.
Oke, ini lapangan basket. Ini sepertinya lapangan badminton deh. Kan kalau lapangan volley ini, bakal lapangan volley. Lapangan volley dan lapangan badminton itu apakah sama luasnya ya? Coba nanti lebih detailnya saya kasih apa namanya penjelasan lagi ya di deskripsi. Gilanya sih kemarin lapangan volley. Ini lapangan volley atau lapangan badminton? Jember Nusantara. Oh, yang sini full sampahnya, padahal sana tuh masih banyak yang kosong loh. Ini di ujung, berarti di ujung timur sama di ujung barat. Di sebelah selatan ini ada. Oh bukan, ini bukan Terbina. Apa ini? Apa ini? Ya ini di sini ada tulisannya Jember juga sih. Cuma atasnya bukan. Oke, habis ini kita lanjut ya, yang tadi ya Bupati ya. Mulai Bupati pertama dari Tenoto Hatinegoro. Terus tadi sampai di Bupati ke 10. Sebagian kok kosong, mungkin nanti bisa ditambahin mungkin ya. Masih kosong-kosong yang sebelah barat, tapi di sana tadi ada yang pendiri JFC. Ini juga masih kosong-kosong. Ini nanti untuk upacara di sini yang benderanya. Oke, kita lanjut Bupati yang ke-11 siapa tadi ya? Oke, Letkol Infanteri Abdul Hadi, Bupati ke-11 dan 12 periode ya. Letkol Supono 13, yang ke-14 ada Subyadi Setiawan, yang ke-15 adalah Kolonel Infanteri Priyanto Wibowo, ada Pak Winarno, Dr. Haji Samsul Hadi Wiswoya. Nah ini saya mulai tahu ada, saya mulai paham dengan Bupati Jember mulai ini. Dr. Samsul Hadi, ada Insinyur Haji Muhammad Z.A. Jalal, itu ada Bu Faida 20. Setelah itu ini sekarang Insinyur Haji Hendi Siswanto itu. Coba kita cek habis ini connecting nggak? Adzan subuh nggak nyala, atau mungkin hanya untuk adzan maghrib saja ya, nggak muncul ke sana. Oke, nggak connecting berarti. Jadi katanya mau connecting, belum connecting, masih kosong. Ini nanti bisa dilanjutkan. Jadi
Tadi terakhir Bupati ke-21 Pak Hendi Siswanto. Ini kan sudah terpilih lagi Bupati terpilih Muhammad Fawaid. Nah ini nanti di sini Bupati ke-22 bisa dilanjutkan. Terus ini masih kosong. Ini Letkol Muhammad Seruji, Balon Kemerdekaan. Misalnya ada Letkol Dr. Pak Denmas Subondi, Balon Kemerdekaan juga. Ada Mas Dinan Faris, pendiri JFC. Itu sih. Benar. Oke, ini karena sudah menunjukkan waktu subuh, kita mau salat subuh dulu ya. Baik. Oke, kita baru selesai salat subuh ya. Kita tadi sudah spill dan keliling di alun-alun Jember yang baru ya. Jadi yang saya disayangkan adalah katanya di Megatron itu connecting ke masjid waktu adzan. Dan itu tidak connecting. Tuh. Untuk sampah lumayan tidak ada sih. Sudah mulai sadar akan kebersihan, tapi semoga saja ini bisa berkelanjutan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tempat sampahnya banyak. Di beberapa titik ada. Terus sebagian pilar bangunan tadi saya nggak paham itu fungsinya apa. Ada lapangan basket, ada lapangan badminton, dan untuk area joggingnya ini luas kurang lebih 7,5 meter sampai 8 meteran. Untuk rumputnya rumput Jepang, tapi masih belum merata karena masih baru ditanam. Oke, itu saja sih untuk yang monumen-monumen tugu tadi yang Bupati-Bupati Jember. Itu masih ada space sisa, jadi nanti untuk bupati-bupati yang selanjutnya dan alun-alun ini bisa bertahan lama, tidak ada renovasi lagi, itu bisa ditambahkan. Termasuk itu nanti bupati yang terbaru, bupati terpilih Gus Muhammad Fawaid, itu nanti bisa ditambahkan di situ karena ada space kosong masih. Itu saja sih. Bagus. Dulu bagus juga, tapi sekarang dengan beberapa fasilitas termasuk Megatron itu tadi, masuk Megatron itu bagus, itu sangat menopang sekali untuk sarana masyarakat. Ini tadi Dinan Faris sama Letkol Muhammad Seruji dan siapa lagi, Subagio Bisbarji yang sebagai pahlawan kemerdekaan veteran. Oke, sebenarnya cukup untuk spill alun-alun Jember di pagi hari. Sini spill alun-alun di pagi hari dengan ya parkir 2.000 lah untuk sepeda motor, untuk mobil 5.000, dan lumayan sepi. Kalau misalkan tadi saya datang itu jam 6 sore atau jam 5 sore pasti rame. Apalagi kan alun-alun ini baru dilaunching di hari Sabtu kemarin. Sekarang hari Selasa. Baru dilaunching di hari Sabtu kemarin. Pasti rame. Banyak yang berkunjung di sini mau tahu seperti apa fasilitasnya. Jadi makanya saya tadi milih waktunya. Coba kalau misalkan di dini hari, bagaimana suasananya?
Dan saya mau tahu juga fasilitas-fasilitas apa saja yang sudah dibangun atau yang baru, yang belum ada di alun-alun lama sebelum direnovasi. Oke, untuk spill alun-alun sepertinya cukup, sepertinya deh. Nanti yang mau tahu apa tentang alun-alun dan saya yang tadi tidak tahu bisa dikomen di kolom komentar ya. Kali ini saya mau ke Gacuan rencananya. Gacuan itu kan Jember itu sudah 24 jam. Apakah benar? Kita mau buktikan. Kalau misalkan benar, nah kita langsung makan di Gacuan. Ini kita langsung saja OTW ke mie Gacuan. Let's go. Oke, ini lampu sudah mulai mati. Ini lampu. Iya. Di sini mati semua ini. Timer kan. Oke, ini atau gimana ini? Oke, kita OTW dulu menuju Gacuan. Oke, kita akan melewati jembatan Semanggi. Ini yang saya disayangkan adalah lampunya itu tidak di pilar-pilarnya, lampunya itu hanya di bawah. Coba kalau misalkan lampunya itu ada di pilar-pilarnya, itu akan lebih terang dan lebih estetik, lebih bagus pokoknya. Keren sih. Hanya saja yang disayangkan itu lampunya hanya di bawah saja itu. Coba kalau misalkan di pilar-pilarnya, nah itu akan terlihat semakin bagus. Ini ikoniknya, simbolnya ini Semanggi. Jember, kota karnaval. Oke, kita akan lihat ya, apakah benar Gacuan itu 24 jam. Ini pasnya ada di kanan jalan ini ya guys ya. Ternyata benar, that's right, 24 hours, 24 jam beneran ini. Oke, kita parkir dulu, setelah ini kita masuk ke dalam untuk makan dulu. Oke, kita sudah ada di dalam Rumi Gacuan ya aja ya. Ini juga sepi lah, bukan cukup sepi. Jadi bagi kalian yang mau menikmati mie Gacuan tapi tidak mau antri, datanglah di subuh hari ya. Itu pasti sepi nih, sepi ini. Ada orang. Jadi Gacuan Jember itu kalau misalkan siang hari ataupun sore hari bahkan malam itu antrenya panjang sekali. Bahkan kalau misalkan sore hari biasanya sampai nggak nemu meja, beneran. Kalau misalkan mau menikmati mie Gacuan tapi nggak mau antri, silahkan datang subuh hari karena sekarang Gacuan sudah 24 jam ya. Tadi saya pesen yang Gacuan level 4 ya, sama orange es teh 1 sama es jeruk 1. Ini habis 33.000. Kan enggak ya? Oke. Sini kita makan dulu ya. Ini Gacuan Jember. Sekedar. Ini pesanan sudah datang. Ada yang lucu sih barusan. Terusnya lupa. Ini kontennya nggak dibagikan ke saya. Dibawa lagi ke sana. Ini tadi saya ambil lagi untuk minta. Oke, kita santap dulu mie Gacuan level 4. Dan ini minyak sekarang sepertinya berubah, nggak seperti dulu. Minyak lebih kecil-kecil. Dulu agak besar-besar gitu. Kecil-kecil sekarang. Oke, kalau misalkan rasanya bagaimana, coba kita makan dulu ya. Ini hampir habis. Untuk kualitas rasa masih tetap mantap, juara. Ya, membedakan Gacuan dengan lain kan ini kan kenapa ini kerupuknya ini isinya ayam.
Terus berbedanya lagi, kalau dulu itu pakai daun bawang, kalau yang sekarang itu pakai sayur kering. Sayur kering itu kayak yang ada di mie gelas, sayur kering. Kan ada hijau-hijaunya itu di mie gelas itu. Nah, ini ya pakai sayur kering. Jadi dulu gacuan itu pakai daun bawang, kalau sekarang pakai sayur kering. Oke, saya habiskan dulu ya. Oke, ini kita sudah selesai makan dan kita akan lanjut untuk menuju ke arah pulang. Oke, ini jadi ceritanya pagi-pagi sarapan mie. Bagi kalian semua yang ingin menikmati gacuan tapi malas untuk antri, silakan datang dini hari atau pagi-pagi betul gini, salah-salah subuh. Pasti sepi, tanpa antri. Ini perjalanan pulang saya akan mencoba melewati jalur selatan dan timur, selatan timur. Itu ke arah bandara. Kemarin kita mau spill arah bandara tapi gagal karena waktunya hujan. Coba kita spill habis ini ya. Nah, itu barusan merupakan persimpangan atau pertigaan, kalau ke kiri ke arah Banyuwangi dan depan itu ada pertigaan lagi, nanti kita belok kiri yang menuju ke arah bandara. Selamat datang di Desa Wirowongso. Jadi bandara itu lebih tepatnya di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, di area persawahan, karena memang bandara itu kan memang harus jauh dari pemukiman ya guys. Oke, kita melewati persawahan. Ini kanan kiri ini persawahan. Pagi-pagi melewati persawahan itu sejuk, seger. Oke, ini kita hampir sampai di Bandara Nota Hati Negoro. Itu ada atas itu penunjuk arah, nggak kelihatan barusan. Gelap. Depan ini ada pertigaan. Dan nanti belok ke kanan ini menuju ke arah bandara ya guys ya. Ini dia, Noto Hadi Negoro. Oke, belok kanan. Ini dia. Itu nanti kalau misalkan kita arah pulang lurus, kita mau spill juga bandaranya, kita belok kiri. Kita belok kiri menuju area bandara. Dikelilingi dengan lahan tebu. Kanan kiri lahan tebu. Oke, ini sudah masuki kawasan bandara. Nah, ini sebelah kanan ini sudah dipagari. Ini sudah memasuki area bandara. Sebelah sana itu adalah landasan pacunya. Oke, kita lanjut dulu sampai di pintu masuk bandara. Mendung, ini mendung nih cuacanya, jadi kita nggak dapat sunrise. Itu ada itu sawahnya. Ini dia, sebelah kanan ini adalah
Bandara Noto Hadinegoro Wirowongso, Kecamatan Aju. Ya, ada yang beroperasi sih, ada pesawat Susi Air. Pesawat Susi Air itu dengan rute Jember Sumeneb. Itu landasan baju pesawatnya, bukan kan ya? Nah, itu pesawatnya itu. Lah, itu merupakan landasan bajunya. Ini digadang-gadang oleh Pak terpilih mau diaktifkan bandaranya lagi. It's okay. Jadi kalau misalkan memang mau diaktifkan, itu harus berani banting harga dulu. Termasuk juga DPR yang sudah dilantik, Kawendra dari fraksi Gerindra, itu juga sama. Dapilnya kemarin kan Jember Lumajang dia. Jadi mau mengaktifkan Bandara Noto Hadinegoro, it's okay. Kalau misalkan bisa mendapatkan penumpang 10 saja per hari, akan aktif bandaranya. Masalahnya Bandara Noto Hadinegoro ini kurang aktif bukan karena nggak ada pesawatnya, tapi karena nggak ada penumpangnya. Kalau misalkan kita ngomong travel itu di Jember sangat banyak sekali, dan hampir setiap hari mereka tuh berangkat. Berarti kan permintaan pasar juga tinggi. Nah, sekarang kalau misalkan travel itu paling mahal lah, dengan armada premium itu kurang lebih di 250.000. Coba pesawat misalkan Noto Hadinegoro Juanda itu bisa banting harga di 350 aja wis. 350 banting harga di situ. Mungkin sebagian orang akan menuju ke pesawat dengan buang uang 100.000 dengan waktu tempuh yang lebih cepat, ya kan? Jadi orang akan lebih memilih bandara. Tapi kalau misalkan tiketnya itu masih di atas 500.000, orang pasti enggan untuk menaiki pesawat atau menunggangi pesawat. Ya mending naik travel aja, itu sudah bisa buat 2 orang kan gitu. Jadi kalau misalkan memang mau diaktifkan lagi, katanya Mas Kawendra itu mau mendudukkan Garuda, Citylink dan lain sebagainya. Gak masalah Mas. Kalau misalkan bisa menghasilkan 10 penumpang per hari, pasti aktif kok Bandara Noto Hadinegoro itu. Jadi Bandara Noto Hadinegoro itu nggak aktif bukan karena nggak ada pesawatnya, tapi karena nggak ada penumpangnya. Ya kalau misalkan mau menarik, ya paling tidak ya itu tadi, harus banting harga dulu di situ. Tapi kalkulasinya cukup nggak dengan bahan bakarnya kan gitu. Oke, jadi itu terkait dengan isu-isu yang terkait dengan Bandara Noto Hadinegoro. Oke, kita sudah spill Bandara Noto Hadinegoro. Kita langsung cus on the way pulang. Oke, kita sudah sampai di rumah. Jadi itu hasil perjalanan kami pagi ini. Jangan lupa di komen, like, and share ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe channel Mustika Widodo. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Bye bye.